Halo, nama gue Edward Satria, gue founder dari Wormhole Store. Bang Edo, kenapa sih awalnya milih konsepnya omnichannel streetwear ya? Merchant omnichannel streetwear itu kenapa? Jadi sebenarnya kalau omnichannel sendiri tuh kenapa kita targetin omnichannel? Karena kita pengen si Wormhole ini tuh update sama zaman gitu. Jadi nggak mau lah kesannya kita tuh lahir di 2010 kan. Jadi kalau cerita ke belakang, di mana waktu era itu distro atau konsep store itu totally online. Zaman itu internet ya udah masuk kota-kota, cuman maksudnya pembelanjaan online tuh masih dari sebatas Kaskus, sebatas BlackBerry Messenger. Jadi zaman dulu namanya retail tuh ya brick and mortar, toko gitu. Tapi seiring jalannya waktu, seiring adanya website, terus handheld jadi mainstream. Nah di situ kita lihat ada opportunity untuk masuk ke market online atau yang bisa disebut e-commerce lah. Akhirnya kita pengen menyatukan dua experience ini nih, offline dan online, agar tetap bisa saling mendukung lah experience-nya. Makanya kita menamai retail kita tuh omnichannel streetwear retail gitu. Nah itu kan dari 2010 sampai sekarang tuh Bang Edo udah 12 tahun ya, dan berawal itu dari produk-produknya, produk-produk pilihan lah. Nah pasti pilihan itu kan dipengaruhi oleh selera orang kan beda gitu ya. Bang Edo juga ada partnership sama beberapa brand yang mungkin segmented dan segala macam. Kok bisa Bang Edo ngejaga itu sampai 12 tahun sampai sekarang gitu? Sebenarnya kalau bisa dibilang kuncinya key-nya tuh harus tetap, kita tuh harus bisa punya satu garis terhadap brand kita inline. Jadi kita punya visi dari store si Wormhole ini, apa nih value yang mau dibawa. Kita kan selalu membawa streetwear dan urbanwear yang terbaru lah. Walaupun trennya berubah, tapi dari setiap tahapan atau era itu pasti ada satu tren yang bisa dibawa gitu. Tapi kita tetap harus konsisten. Kita cuma mau di streetwear dan urbanwear yang emang subkulturnya sesuai sama kita gitu. Jadi jangan sampai keluar karena emang lagi hype misalnya lagi hype sneakers, kita jadi totally sneaker store. Kita tetap aja emang streetwear store, konsisten di situ walaupun emang brandnya ada ya yang maksudnya come and go ada karena berbagai alasan, tapi kita tetap konsisten di market streetwear itu sendiri. Jadi akhirnya konsumen yang mau nyari baju aparel kita gitu. Walaupun sebenarnya kan kalau dari produk masing-masing tuh ada yang ini ya Bang Edo ya, ada yang nggak lekang sama waktu gitu misalkan ya. Betul. Kayak kalau kita bilang streetwear ini juga agak mirip sama mobil lah ya. Ada mobil yang klasik yang investment gitu, ada yang emang sekali produksi udah gitu. Nah cara Wormhole sendiri bertahan dengan seperti itu memang satu garisnya tetap di streetwear gitu. Mau gimana pun masalah nanti itu produk jadi investment ke market dan enggak, ya itu akan diserahkan ke marketnya, yang penting nggak keluar dari situ. Betul, soalnya kalau ngomong ya dulu pas pertama kali buka Wormhole 2010 tuh lagi zamannya denim, eranya denim, ya kan. Beres eranya denim, eranya t-shirt metalcore yang warna-warni, mata keluar gitu loh. Udah itu balik ke street Americana kayak Tatus, terus grafik American streetwear lah, ala-ala Rebel 8, The Hundreds, Miska. Terus udah gitu zaman Yeezy, langsung orang sneaker semua tuh, minimalis, dan sampai sekarang ya berubah terus gitu loh. Sampai akhirnya produk-produk pun berubah. Hoodie dibawa sama Kanye West itu jadi sebuah produk yang casual, dipakai bapak-bapak bisa, pakai anak muda bisa. Zaman dulu kan nggak akan pernah lihat bapak-bapak pakai hoodie gitu. Jadi produknya emang pasti ada cycle-nya, dan that's fashion kan. Tapi ya benar, kita harus ada konsistensi di satu garis, itu jangan sampai keluar garis. Itu aja sih yang bikin kita tetap bisa bertahan dari sini. Nah Bang Edo, nah ini kan awalnya berarti dari supplier gitu ya. Jadi kayak ini ada demand, nah ini nge-supply si demand tersebut ya kan, sampai akhirnya jadi demand creator nih, gitu, ngebikin We Essentials. Nah itu pertimbangannya apa sih Bang Edo? Sebenarnya kita kesulitan kalau dari brand impor doang, kita depend sama brand impor doang ya. Itu adanya currency kan. Dulu pertama kali masukin 2010 kita masukin Famous Stars and Straps, The Hundreds, Rebel 8 itu tuh harga dolar di 9 ribuan, 9.200. Terus sekarang melonjak 15.500 kan.
udah berapa persen tuh, hitung sendiri udah sampai 80% kan. Berarti kan otomatis harga yang zaman dulu aja tambah inflasi, tambah currency exchange, udah berapa kalau dikali sekarang gitu kan barangnya. Dulu zaman itu t-shirt luar tuh antara 300.000 sampai 325.000. Dijual sekarang itu udah 800 kalau yang dijual di Wormhole aja sekarang ya. Nah, jadi kita mikir kalau kita punya in-house brand, alangkah lebih fleksibel nih gitu kan. Dan juga kita bisa mensupport adanya sumber daya manusia yang ada di lokal gitu. Jadi why not gitu, kita mikirnya seperti itu. Nah, ini unik Bang Edo. Jadi kalau misalkan ada 2 keyword pas aku nyari brief ya di Google tuh, kalau Wormhole Store pasti similarnya Uniqlo dan lain-lain lah, kompetitor Edge juga ada. Tapi kalau W Essentials itu Google suggestion-nya pertama brand dari mana gitu. Nah kan W Essentials New York waktu itu ya, ada New Yorknya. Jadi apa sih pertimbangannya milih oke gue namanya W Essentials deh. Kalau W-nya kan pasti bawa ke Wormhole ya. Gitu. Karena Essentials itu sebenarnya kan esensial ya dari fashion. Fashion dan essential tuh sesuatu yang nggak bisa dirubah, yang nggak bisa apa ya, inline. Kayak pemilihan kenapa semua pasta gigi ada dent nih, Ciptadent, Pepsodent, ya karena itu kan dentist ya kan, gigi gitu, pasta gigi. Jadi fashion pun dengan essential tuh nggak sama seperti itu gitu kalau aku asosiasikan ya. Jadi kita mikir waktu itu kita bikin sebuah brand essential yang bisa dipakai sama semua orang secara fashion, dan W-nya itu balik lagi dari Wormhole gitu. Jadi emang nggak sengaja dibikin biar kelihatan kayak brand luar, justru emang itunya kebangun di marketnya sendiri ya gitu. Betul. Pas mereka nyari kayak oh ini kayaknya brandnya dari luar deh, padahal tidak dimaksudkan seperti itu namanya, karena emang essentials itu buat di fashion. Betul, secara fashion ya, value. Nah, ini kan yang aku lihat nih, mungkin dari 2010 sampai sekarang Wormhole tuh salah satu brand yang banyak banget collabs-nya. Nah, sampai sekarang tuh udah kalau ingat nih Bang Edo udah berapa kali collabs dan pertimbangannya apa sih bikin collabs? Kalau jumlah belum pernah ngitung sih sebenarnya. Tapi kalau pertimbangannya kita selalu mikir kalau dalam fashion tuh kita butuh ada cross marketing lah. Kita butuh saling dukung lah, saling support dari kedua entitas fashion gitu. Jadi kenapa gue melakukan kolaborasi, karena menurut gue kita nggak bisa jalan sendiri terus dalam fashion gitu. Jadi kalau dengan melakukan kolaborasi kita bisa membuka value yang nggak bisa digali sendiri, karena kita bisa menyatukan dua value dari dua entitas yang berbeda gitu dalam satu eksekusi koleksi. Jadi maksudnya lebih fresh juga, lebih menyenangkan juga explore-nya, karena nggak gitu-gitu lagi gitu, ya kan? Nah itu yang kita lakukan itu agar satu nggak bosen juga, dua juga bisa menawarkan sesuatu ke market yang emang keluar dari value kita nih. Kenapa kok boleh keluar dari value kita ini? Karena ada kolaborator kita juga dari subkultur ini gitu lah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan kayak kolaborasi mungkin salah satu pertimbangannya market itu juga ya. Ini kan streetwear, terus misalkan kolaborasi sama One Piece, justru sebenarnya kan dua segmen yang beda ya, antara anime dengan streetwear. Tapi ketika collab itu justru memunculkan satu positioning yang baru mungkin ya. Jadi anime streetwear kan itu belum ada irisan ya, ada irisan. Jadi kayak gitu kali ya. Betul. Dari segi positioning. Nah, yang terbaru justru mau bikin Break the Wall Red Hot. Ya, nah, betul. Itu boleh diceritain nggak? Jadi itu kita kolaborasi baru launching di bulan November 2022, kolaborasi dengan Nusa. Gitu loh. Kenapa kita ngambil tema itu? Karena Wormhole dan Nusa sendiri kita tuh punya value yang mirip gitu. Kita suka mengetes limit kita terhadap batas-batas yang disebut norma oleh fashion. Kita pengen coba keluar yuk dikit-dikit dari norma fashion itu gitu. Yang sebenarnya kan norma fashion tuh bisa dibilang dibawanya oleh media, oleh pop culture ya. Kita mau coba kita sama-sama punya dua value yang suka keluar dikit nih dari research and development kita, rada nyeleneh gitu. Kita makanya karena sama-sama value-nya sama dengan Nusa, kita bikin koleksi namanya Break the Wall Red Hot gitu. Kita mencoba keluar dari norma fashion gitu loh. Makanya kemarin kita bikin konsepnya sepatu black on black gitu, yang emang sebenarnya kan kalau sekarang ngomong normnya, ngomong metanya kan tetap masih black and white lah, soalnya white ya. Coba black and black, full print di atasnya, ya lumayan eksperimental lah, tapi kita coba tawarin ke market gitu loh. Sesuai dengan visi kita emang yang
kita pengen juga sesuatu yang nggak melulu norm gitu, nggak melulu normal gitu. Karena mungkin kalau black and black kan kesannya kalau di Indonesia tuh kayak sepatu formal buat anak sekolahan gitu ya. Ya, betul. Nggak yang dibikin keren. Nggak terlalu gitu. fashion gitu, ya. Fashion. Betul. Terus mau A/B testing juga, mau nyoba. Ini gimana kalau sepatu hitam dan hitam tapi bisa jadi keren. Betul. Gitu, ya. Makanya namanya itu break the wall that hold gitu. Nah, itu Bang Edo yang aku pribadi kagum sama Wormhole ya. Sebenarnya kalau ngelihat produk-produknya, entah kenapa berasanya tuh kayak spesial aja gitu. Maksudnya detail-detailnya dipikirin, kayak tadi juga kita ngobrol sebelum tag gitu ya. Ada bikin one piece, bikin enamel dan kayak gitu. Nah, gimana sih prinsip Bang Edo atau cara pandang Bang Edo buat ngejaga si produk ini kira-kira biar produk gua tuh kejaga di marketnya tuh tetap spesial gitu dari segi produknya. Karena kan kalau misalkan marketing di fashion mah kita ngomong di luar udah gila-gilaan lah gitu, udah umur mau bayar artis dan segala macam biar jadi spesial. Tapi Bang Edo nih, oke, marketing kita jalan, tapi produk juga itu dipikirin gitu. Nah itu cara pandangnya gimana? Kalau kita justru brand fashion nggak terlalu banyak gimmick sebenarnya, Mas. Jadi kita pengen orang tuh mengenal produk kita tuh, mengenal barang fashion kita ya, apparel kita tuh dari sisi produknya gitu. Makanya kita nggak terlalu banyak endorsement gitu. Karena menurut kita, toh percuma kalau endorsement emang hanya paid promote aja kan. Toh endorsernya juga nggak proud makanya. Benar nggak? Jadi apakah benar hubungan dengan endorser tuh mutualisme atau hanya komensalisme berbasis uang aja gitu nggak sih, ya kan? Makanya kita tuh cukup menghindari sih kalau endorsement seperti itu. Kita let the product speak itself sih. Makanya kenapa kita juga jarang banyak gimmick, harga dinaikin, dicoret, jual itu jarang. Karena emang kita pengen si produk yang kita tawarkan tuh ya emang you paid what you get gitu loh. Dan let the customer judge aja gitu. Ini produknya emang seperti ini gitu. Sebetulnya mungkin lebih ke nge-build-nya loyalty ya. Loyalty, organik aja kita. Iya, organic loyalty. Kayak aku perhatiin kemarin kalau nggak salah yang waktu One Piece tuh pertama nge-post, itu langsung banyak banget komennya. Ya benar. Banyak banget komennya, kayak bahkan orang tuh baru ngelihat gambar si produknya gitu. Ya. Itu kan berarti menurut gua ya, nge-launching itu tuh ada unsur produk yang bikin spesial selain fans One Piece dan loyal customer Wormhole juga gitu. Mungkin itu salah satu si buktinya ya. Nah, kalau pertanyaan interview udah, kalau mau ada yang ditanyain, tambahin lagi. Paling gini, Edo lah ya. Oke. Dari kan biarkan produk kita yang berbicara sendiri. Itu apa aja sih yang untuk disiapkan untuk produk itu, berapa lama yang biasanya disiapkan untuk oke nih produk kayak Nusa yang kemarin katanya oke lah kita bikin agak nyeleneh, kita keluar garis dikit, keluar dari R&D dikit, biasanya berapa lama sih untuk R&D itu? Lumayan panjang ya, 3-4 bulan. Kalau yang kolaborasi gitu biasanya lebih singkat karena kan SKU-nya nggak banyak. Tapi kalau untuk yang seasonal kita tuh bisa takes 6 bulan kayaknya. 6 bulan, karena kan emang kita kalau mau launching kayak sekarang kita lagi preparing desain untuk Spring Summer 2023, udah mulai sampling gitu. Buat Spring Summer ya launching di Februari Maret lah, udah dari kemarin desain udah keluar, lagi mencoba garap sampling gitu, garap produk. Dia emang cukup apa ya, lumayan lama sih. Kadang-kadang kalau lagi jackpot sih ya 2 bulan beres ya, maksudnya udah cocok semuanya gitu. Tapi kan kadang-kadang jadi kurang puas, detailnya kurang puas, nempel lagi gitu. Kita ada sampel room di sini emang khusus buat nempel. Gitu. Edo berapa lama? Seberapa detail Edo terhadap produk sendiri? Atau untuk ke produknya beli produk nih, wah nih topinya kayak gini, sepatunya kayak gini, materialnya sedetail itu kah? Harus detail sih, harus detail. Harus detail. Sampai maksudnya kayak hoodie gitu ya, detail-detail eyeletnya. Ya, terus washing label ya, jahitannya cukup sih, ripnya, warnanya gimana ya kan, jadi emang cukup detail sih kalau sama produk kalau gua.
gramasinya gitu, jadi cekin aja sama kita. Gramasinya. Kadang-kadang kayak sablon juga banyak yang wah jelek gitu ya, ya udahlah jangan dikeluarin ke market. Nah itu yang bikin QC-nya tuh yang bikin lama justru di proses QC-nya ya. Benar, Sampai nunggu. benar. Sebenarnya nggak, kalau developnya lama, Sam. Kalau QC gitu biasanya lebih santai karena kita udah punya prototype ya kan. Oh. Sebenarnya ini kurang dari kayak gitu. Kan itu lebih gampang sebenarnya. Kalau nyari prototype yang lama justru ini nggak sesuai, warnanya kurang. Nggak udah jadi satu prototype emang jadi dimasalin cepet-cepet aja, sebulan beres kok. Kalau orang itu kan dari 2010 store-nya. Kalau untuk brandnya sendiri 2000 Kalau Double Essentials tadi 2015. 12. Tapi aku dulu sempat kalau nggak salah tuh Diwa juga tuh vlog aktif ya? Vlog aktif. Vlog store, ya, Vlog aktif. Jadi bawa-bawa dia ini. Vlog store. Store di Jogja. Jogja. Itu bener kan tadi yang disebutin sama Aesam tadi, Essentials New York. Lo aku sempat ini brand mana? Even aku sendiri di brand mana? Sampai Tapi di sekarang IG-nya tuh nggak ada kan? Kalau dulu bener nggak? Kalau nggak salah tuh dulu tuh cuma website doang. Jadi Iya, IG-nya ada. ada. Tapi posting berapa Satu post gitu, Ya, kalau nggak salah satu post. Mau diarahin ke website. Benar. Kenapa sih? Kenapa dari 2015 gitu? Sedangkan Jalan dulu itu lokal ya. brandnya kan Menggunakan, soalnya gue ngeliat kalau Wormhole kan store ya, retail ya. Jualan di IG itu ya udah gitu ya. Kan kalau brand tuh kalau gue lihat itu high fashion brand Gucci gitu, Louis Vuitton nggak jualan di IG. Yang jualannya multi brand store-nya, Maxfield, LA jualan, terus Louis Xavier Roma jualan karena itu kan store-nya gitu, multi brand store-nya gitu. Tapi kalau brandnya sendiri menggunakan Instagram tuh utilizing-nya untuk branding. Jadi gue pikir ya kenapa nggak dicoba gitu. Dan berhasil sih sebenarnya. Kalau nyari di Essentials di Google tuh orang tanya ini brand mana gitu. Branding. Query-nya. itu lokal apa luar gitu. Tapi bobo New York kan dulu. Iya, kenapa di Google bisa seperti itu berarti banyak orang yang berpikiran Iya. ini brand mana. Terus yang ikonik juga ini patch ya. Ya betul. Itu memang gimana idenya? Kita pengen ada satu identitas ya, maksudnya biar kalau orang ketemu tuh satu sama lain tuh ada kontak mata lah gitu ya, terus kayak pakai brandnya sama gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin identitas dalam woven label tuh ya misalnya, kan nggak kelihatan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Kalau sedangkan patch tuh untuk outerwear kelihatan gitu, jadi easy banget misalnya, oh si sama kayak juga gitu. Gua pakai juga ada di sini, gitu. Kita bertiga pakai, jadi ada kesamaan tribe lah, jatuhnya, tribing lah itu. Memang untuk brand sendiri, Edward itu lebih ke high end ya, atau high end, mid high. Sebenarnya, Ya target marketnya waktu awal itu gimana? sebenarnya target marketnya sama si Wormhole ya sebenarnya. Wormhole ini kan kenapa Double Essentials tuh lahir dari Wormhole ya. Jadi emang nggak bisa lepas dari Wormhole. Wormhole sendiri targetnya ya emang middle high sih ya. Dengan price point segitu otomatis terseleksi secara alami gitu loh. Kurasi sendiri. Terkurasi sendiri secara alami tanpa kita buat-buat ya. Jadi akhirnya emang kita udah punya market itu, ya kita targetin yang market ini juga mau beli gitu. Jadi kita harus ngejar kualitinya seberapa nih buat nargetin market ya. Dengan market seperti itu, kualitinya seperti apa yang bisa diterima. Makanya kita ngejar kualitinya kayak brand luar. Market seperti itu udah nggak terlalu kemakan gimmick ya. Kemakan pasti masih Betul. Nggak terlalu kemakan gimmick, maksudnya mereka tahu produknya, oh kayak gini. Benar. Nggak bisa lah ditipu dengan buy to get 5 gitu ya misalnya. Udah nggak bisa ya. Ya kan? Maksudnya apa? Marketnya juga udah beda gitu. Tapi sekarang IG aktif ya, maksudnya Essentials sudah Aktif. aktif ya. Aktif tapi kita hanya ngepost doang koleksi terbaru aja di situ. Nggak tanpa jualan Itu dulu. aktif ya? Atau udah lama juga Setahun 2 tahun ya ke belakang. aktif lagi? Tapi nggak aktif sih sebenarnya. Kalau aktif kan post daily, balesin chat, Post aja yang baru. post yang koleksi baru kita post, tapi dah kita nggak ngasih komen, DM juga nggak dibuka sama sekali, cuma memang buat branding aja sih. Nggak dibuka. Unik ya. Pengen branding aja di sana IG buat branding aja, jadi emang Yang mention nih brandnya. Tapi kan mention juga tokonya. Pasti yang di repost sama tokonya. Wormhole ya. Kenapa ini nggak di repost juga sama? Nggak kita aktifin
Emang sengaja pasif aja, udah itu. Buat cuman oke lah ini ada, udah aja. majalah lah ya, kayak majalah satu arah jadinya, gitu. Justru itu lah yang bikin, menurut gua ya, yang bikin survive-nya justru karena punya karakter. Ya kayak majalah, kita juga kan ngobrol sama majalah juga nggak akan dibales gitu. Iya. Tapi kita bisa lihat dari majalah itu ada apa nih yang terbaru gitu. Kita treatnya as a magazine, Untuk brand. brand magazine lah ya di sana. Sama sekali nggak ada sisi komersialnya. Ini sih kalau tadi ngedenger ini, karena marketnya sama toko, sama wormhole-nya. Berarti bikin produk itu harus sama yang dipengen sama market yang beli di barang-barang wormhole. Otomatis kan harga juga pasti lebih tinggi Betul, dibanding brand lokal yang lainnya. betul. Pernah ada nggak sih yang komen gitu, kayak, oh ini mahalan nih untuk sebuah brand lokal? Pernah nggak sih kayak entah di belakang, entah di komen, atau emang pas banget ngelewat ada orang ngomong gitu? Jarang ya, nggak pernah sih. Gue kalau pribadi gue ya ngomong Misalnya, oh overprice nih untuk lokal brand. nggak pernah sih. Orang beli aja sih, tetap beli aja sih. Malah banyak yang ngomong kayak, wah ini di atas ekspektasi nih, kayak gitu. Kalau lihat komen di Shopee ya, di atas ekspektasi nih ternyata udah, maksudnya detailnya udah kayak brand luar gitu. Justru karena gue mikir marketnya udah bisa beli dengan harga segitu, kenapa gue juga nggak research and development edan sekalian gitu. Ditambahin dari sisi produk gitu. Jadi gue nggak pelit secara HPP gitu, nggak pelit. Itu kalau misalkan ada atau banyak yang ngomong gitu, menurut gua ya ada yang salah nih, antara si development produknya Benar, yang kekurangan atau brandingnya yang ketinggian. benar. Bisa. Kalau orang udah bilang overprice berarti kan terhadap apa kan? Terhadap produk kan, makanya. Produknya gimana? Ini juga Atau mungkin lebih kepelitan gitu, pelit. Iya. Jadi brandingnya tinggi tapi produksiannya pelit kan. Nah, Ya, itu yang masih Esam bilang. Kalau kita misalnya deliver apa yang kita promising, ya harusnya enggak sih keluar kata-kata seperti itu. Mungkin ada yang minta, Kak diskon dong, ya nggak bisa. Emang ada yang gitu, pengen orang Indonesia. pengen gitu, tapi emang belum ada uangnya kalau segitu. Ya udah mau nggak mau nabung aja gitu. Komen apa kita balasnya seperti itu. Enggak sih kalau ngomong overprice, enggak. Orang bilang mahal, ya cuman maksudnya tetap aja pengen gitu, walaupun ya harus nabung lebih gitu. Tapi kan kita tegasin ya, maksudnya toh apa yang lu bayar juga apa yang lu dapat gitu loh, dibanding maksudnya lu juga cari produk di marketplace misalnya yang gampang menciut, gampang rusak gitu, sayang lah, mending nabung sekali tapi dapat ya long last gitu loh. Kita banyak menegaskan itu juga. Itu intinya punya brand jadi dream produk, jadi orang tuh rela nabung udah ngefans sama produknya walaupun dia nggak punya gitu. Jadi kalau misalkan ada komen-komen yang mau nabung dulu nih beli wormhole dan segala macem, ya berarti udah jadi dream produk orang tersebut gitu. Beda sih yang overprice itu beda. Biasanya ditanyain, yang gimana caranya ngituin KW? Itu Bentar sih. lagi biasanya tanya. Itu dari awal. Itu dari awal ya. Setiap brand order pasti Tapi ditanyain. kemarin nggak ditanya di browser. Nggak ditanya. Masa ditanya, tapi pas makan. Iya. Udah makan. Jadi off the record ya. Iya. Tapi ini jadi topik yang pertama aku sama A ya. Iya. Jadi waktu itu kita nyobain lah podcast sendiri lah ya. Ada yang graffiti, aku sama Esam. Antara marketing sama produk. Ngobrol-ngobrol. Esam nanya, ini gimana sih cara Bisa nggak sih hilang kita, sih produk-produk KW itu? meminimalisir KW? Soalnya kayak Supreme aja kayak 1:1 ini gila gitu. Kita banyak sih, KW-nya banyak banget. Kayak kemarin kalau lihat si Fate tuh ada di TikToknya yang collab sama kita, Sensei sama Fate yang My Hero Academia. Ada yang pakai ke acara mereka, varsity-nya yang Izuku Midoriya-nya fake. Oh kelihatan. Maksudnya secara embroidery-nya jelek, terus patch-nya sablon gitu lah. Tapi untuk memfakekan sebuah produk dengan embroidery dan bentuknya varsity jacket, menurut gue itu udah niat, ya nggak sih? Kalau paling gampang kan, lo nge-fake t-shirt print, ya nggak sih? Ya itu lazim lah, nggak usah ngomong. Nah, untuk ngakalinnya, kalau menurut gue detail sih. Dengan kita punya beberapa detail yang ya bikin orang cutting cut and sew-nya, kita bikin nggak cut and sew-nya kita juga lumayan kompleks sebenarnya gitu ya. Kalau lihat hoodie-nya kita juga bukan hoodie yang tengahnya gitu doang, masih ada dua pecah polanya, lumayan kompleks, jadi bisa ke spot lah dengan
dilihat dari video pun bisa ke spot lah detail-detail yang tadi Elite, terus talinya, kancing di patch, kita udah ada brandingnya semua. Jadi emang untuk mengKW-kan secara 100% bisa, aku nggak bilang semua juga bisa lah gitu, tapi tetap pasti PR lah buat mereka gitu. Mendingan sekalian KW-in brand mainstream kayak Nike atau Adidas lah, lebih pasti lakunya ya. Iya sih. Jadi gue mikirnya gitu sih.